Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Reza Riantina, NPM 2140104142 dari kelas K3 Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan pengerjaan kasus CV Inami dimulai dari pembuatan database sampai dengan penampilan laporan keuangan. Untuk itu, langsung saja masuk ke step yang pertama. Untuk pembuatan database, kita pilih klik untuk buat database. Isi nama database Anda, diisi CV Inami, kemudian pilih warna background dan logo database. Setelah itu bisa klik simpan. Kemudian menunggu dulu sampai database siap untuk digunakan. Berikut tampilan setelah database siap, kemudian pilih database CV Inami. Oke, masuk ke menu yang pertama, info perusahaan. Nama diisi CV Inami. Kemudian kategori usahanya merupakan produsen. Bidang usahanya food and drink. Telepon diisi sesuai dengan soal 021 633 0123. Maksimalnya juga sama, diisi sesuai soal 021 633 0124. Kemudian emailnya diisi admin@inami.id. Kemudian mata uangnya tetap Indonesian Rupiah. Tanggal mulai datanya diisi tanggal 31 Desember 2020. Kemudian periode akuntansinya Januari sampai Desember. Pengisian alamat Jalan Kebon Ijo nomor 45. Kemudian cari kota atau kabupaten DKI Jakarta. Bila sudah pilih DKI Jakarta, maka provinsi dan negara sudah langsung terisi dengan otomatis. Kemudian kode posnya 14321. Bila sudah terisi semua, kita pilih lanjut. Masuk ke fitur dasar. Sesuai soal, diisikan sesuai soal. Apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Dipilih. Pilih poin keempat. Kemudian perusahaan juga mencatat aset-aset perusahaan. Jadi kita pilih poin yang itu. Kemudian pilih lanjut. Masuk ke fitur penjualan. Perusahaan akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Maka pilih poin ke-6 dan perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Poin terakhir di checklist, kemudian pilih lanjut. Fitur pembelian, perusahaan membuatkan PO atau purchase order ke pemasok. Pilih poin kedua, kemudian lanjut. Pada persediaan, perusahaan berkegiatan untuk memproduksi atau merakit barang. Kita pilih. Kemudian metode perhitungannya FIFO, first in first out. Habis itu lanjut. Karena perusahaan membuat daftar akun perkiraan sendiri, maka tidak perlu dicentang. Hapus centang. Kemudian pilih selesai. Kemudian tunggu dulu sampai muncul ke halaman yang selanjutnya.
Masuk ke dalam persiapan data perusahaan. Karena menu kas dan bank sudah sesuai, jadi tidak perlu impor data lagi. Kemudian selanjutnya impor akun perkiraan. Pilih lokasi file Excel yang akan diimpor. Pilih daftar akun, kemudian unggah. Kemudian bisa langsung dilanjutkan karena sudah sesuai. Kemudian checklist untuk lakukan update. Kemudian bisa dilanjutkan. Ditunggu proses impor data sampai selesai. Kemudian bisa ditutup. Selanjutnya impor data untuk pemasok. Pilih impor pemasok, kemudian pilih file Excel yang akan diimpor. Pilih daftar pemasok, lalu unggah. Lalu bisa dilanjutkan. Jangan lupa untuk melakukan update data, kemudian pilih lanjutkan. Tunggu proses impor data sampai selesai. 4 data berhasil diproses, kemudian tutup. Selanjutnya impor data pelanggan. Pilih file Excel yang akan diimpor. Data pelanggan, kemudian unggah. Lanjutkan, jangan lupa untuk melakukan update dan lanjutkan. Tunggu proses impor data. 7 data berhasil diproses, tutup. Kemudian kita harus menambahkan akun perkiraan untuk persediaan dan retur pembelian dengan cara masuk ke menu pengaturan, kemudian preferensi, kemudian pilih akun perkiraan, kemudian persediaan, cari, tambahkan persediaan bahan penolong dan persediaan barang jadi. Kemudian scroll, tambahkan untuk retur pembelian juga. Persediaan bahan penolong dan persediaan bahan jadi. Bila sudah, bisa diklik simpan. Selanjutnya, impor barang dan jasa. Kita pilih impor barang dan jasa. Kemudian pilih lokasi file yang akan diimpor. Daftar barang, kemudian unggah. Lanjutkan, lakukan update data, kemudian lanjutkan. Tunggu proses impor data. 8 data berhasil diproses, kemudian bisa ditutup. Setelah semua data berhasil diimpor, pilih tulisan merah "Kami mengerti", dicentang, kemudian bisa ditutup. Tambahkan kategori aset dalam menu aset tetap. Kemudian pilih kategori aset. Kemudian tulis nama aset yang akan ditambahkan. Pertama tanah, kemudian simpan. Kedua bangunan, kemudian simpan. Ketiga peralatan, kemudian disimpan. Dan yang terakhir kendaraan. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan mengimpor data aset tetap. Caranya, masuk ke menu aset tetap, kemudian pilih aset tetap, kemudian pilih ikon hijau di pojok kiri,
Kemudian pilih ikon berwarna biru, bertuliskan impor data, impor dari Excel. Seperti biasa, pilih data Excel yang akan diimpor, kemudian unggah, lanjutkan, kemudian pilih lanjutkan, tunggu proses impor data. 4 data berhasil diproses, kemudian ditutup. Berikut hasilnya. Kemudian bisa ditutup. Kita ke menu perusahaan untuk mengatur proses akhir bulan. Pilih bulan, yaitu bulan Desember. Tahunnya pilih 2020. Kemudian disimpan. Kemudian tutup proses akhir bulan. Lalu pilih daftar laporan untuk melihat laporan. Pilih daftar laporan. Pada menu keuangan, kita scroll. Pilih neraca induk kontrol. Atur tanggalnya, yaitu 31 Desember 2020. Samakan hasil dengan soal, yaitu jumlah asetnya 858.110.750 rupiah. Ekuitasnya juga sama dengan asetnya 858.110.750 rupiah. Dalam alokasi akun manufaktur, pertama kita harus menginstal akun manufaktur dengan cara pilih menu pengaturan, kemudian Accurate Store, kemudian Accurate Manufaktur. Langsung saja install aplikasi, kemudian pilih install. Kita tunggu, kemudian selesai. Kemudian persiapan awal manufaktur, pilih menu pengaturan, kemudian preferensi, kemudian pada menu manufaktur. Centang tahapan menggunakan tahapan proses. Kemudian pekerjaan dalam proses dicari, persediaan dalam proses. Selisih biaya produksi dicari, diisikan selisih biaya produksi. Rentang umurnya sudah sesuai dengan soal, maka tidak perlu mengubah lagi. Pada presentase penyelesaian barang juga sudah sesuai 95%, tidak perlu mengubah lagi. Rentang umur juga tidak perlu mengubah lagi. Kemudian proses akhir bulan, alokasi biaya varians produksi ke produk dicentang. Kemudian pilih simpan. Selanjutnya kita masuk ke alokasi biaya produksi dengan cara pilih pengaturan, kemudian preferensi, kemudian pilih akun perkiraan, kemudian scroll, tambahkan pada beban biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian simpan. Selanjutnya penambahan barang baru, masuk ke menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian pada kategori barang, kita pilih umum. Kode barangnya kita ganti, kita tulis sendiri dengan cara mengklik ikon hijau, yaitu 1000. Nama barangnya upah tenaga kerja.
jenis barangnya, yaitu biaya produksi, kemudian tambahkan catatan sesuai soal, yaitu 4 orang dikali 1 hari dikali 8 jam dikali Rp25.000. Kemudian langsung masuk kepada tab selanjutnya, tab akun. Beban diganti dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian simpan. Kemudian masuk ke barang yang kedua, kategorinya umum, kode barangnya 2000, kita tulis sendiri. Nama barangnya overhead pabrik. Kemudian jenis barangnya sama, biaya produksi, tidak ada catatan. Kemudian masuk ke tab selanjutnya, tab akun. Bebannya diganti menjadi biaya overhead pabrik. Kemudian dapat disimpan. Selanjutnya input tahapan produksi dengan cara pilih menu manufaktur, kemudian tahapan produksi. Kemudian tambahkan nama tahapan, pertama adonan mie, kemudian simpan. Kedua packaging, kemudian simpan. Selanjutnya, kita menambahkan standar biaya produksi di menu manufaktur, kemudian pilih standar biaya produksi. Tanggal mulai berlakunya 4 Januari 2021. Kemudian cari atau pilih. Pertama, tepung terigu dengan rincian barang, harga realnya 6,5, harga standarnya 6,5, satuan kilogram. Kedua, minyak nabati dengan harga real 14.000, harga standarnya 14.000, satuannya liter. Kemudian lanjut. Kemudian yang ketiga, garam dengan rincian barang, harga realnya tersebut, harga standarnya 12.000. Selanjutnya natrium polifosfat, harga standarnya 10.500, kemudian lanjut. Selanjutnya pewarna makanan, harga standarnya 8.000, kemudian lanjut. Selanjutnya kemasan mie kering, harga standarnya Rp75, lanjut. Kardus mie kering, harga standarnya 1.200. Kemudian upah tenaga kerja, harga standarnya 800.000. Kemudian lanjut. Dan overhead pabrik, harga standarnya 200.000. Kemudian lanjut. Setelah sudah, bisa disimpan. Selanjutnya kita akan menambahkan formula produksi dengan cara masuk ke menu manufaktur, kemudian pilih formula produksi. Kemudian produk utama, kita cari inami mie kering, kuantitasnya sebesar 100.
Kemudian cari tahapannya. Pertama adonan mie. Tahapan pertama langsung lanjut. Kemudian yang kedua packaging. Tahapan kedua, jadi kita ganti yang kedua. Kemudian lanjut. Kemudian masuk ke tab yang selanjutnya. Kemudian cari atau pilih. Pertama tepung terigu dengan kuantitas 800. Dan pada tahapan adonan mie lanjut. Kedua minyak nabati dengan kuantitas 100. Pada tahapan adonan mie lanjut. Selanjutnya garam dengan kuantitas 25 kg pada tahapan adonan mie. Kemudian lanjut. Selanjutnya natrium polifosfat dengan kuantitas 25 kg tahapan adonan mie. Kemudian lanjut. Kemudian pewarna makanan dengan kuantitas 15 kg tahapan adonan mie. Kemudian lanjut. Selanjutnya kemasan mie kering dengan kuantitas 2400 pada tahapan packaging. Kemudian kardus mie kering dengan kuantitas 100 pada tahapan packaging. Kemudian lanjut. Kemudian masuk ke tab berikutnya untuk penambahan biaya. Cari upah tenaga kerja. Kuantitasnya 1, harga standarnya tidak diubah, kemudian bisa dilanjut. Kemudian yang kedua overhead pabrik dengan kuantitas sama 1, kemudian lanjut. Bila sudah semua, bisa langsung kita simpan. Selanjutnya membuat perintah kerja dengan cara pilih manufaktur, kemudian perintah kerja, kemudian rencana produksinya inami mie kering, kuantitas 100, tanggalnya 25 Januari 2021. Kemudian rincian tahapannya sudah sesuai adonan mie dan packaging. Selanjutnya bahan baku, rincian bahan baku 7 bahan baku dengan rincian sebagai berikut. Kemudian rincian biayanya terdiri dari upah tenaga kerja dan overhead pabrik. Setelah sudah sesuai semua, kita bisa langsung menyimpan. Dapat dilihat transaksi perintah kerjanya dijadwalkan sebanyak 100 dus. Selanjutnya membuat tahapan proses mulai untuk tahap pertama adonan mie. Manufaktur, kemudian tahapan proses, kemudian tipe prosesnya mulai, perintah kerjanya pada perintah kerja yang sudah disiapkan tadi,
Kemudian tahap produksinya adonan mie. Kuantitas sudah sesuai, menyesuaikan tanggal 25 Januari 2021. Kemudian langsung bisa disimpan. Selanjutnya, membuat pengambilan bahan baku untuk tahap 1 adonan mie dengan cara manufaktur, kemudian pengambilan bahan baku. Kemudian tipenya ambil barang, kemudian perintah kerjanya yang tadi sudah dibuat. Kemudian sesuaikan tanggal, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Kemudian ambil bahan tahapan. Kemudian cari atau pilih tahapan, yaitu adonan mie. Kemudian karena sudah tercentang semua, maka kita pilih lanjut. Kemudian bisa disimpan. Kemudian membuat tahapan proses mulai untuk tahap 2, packaging, yaitu manufaktur, kemudian tahapan proses. Tipe prosesnya mulai, perintah kerjanya yang sudah dibuat. Kemudian tahapan produksinya packaging. Kuantitas sudah sesuai, kemudian menyesuaikan tanggal 25 Januari 2021. Kemudian simpan. Kemudian kita melihat daftar tahapan proses yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat pengambilan bahan baku tahap 2. Tipe ambil barang, perintah kerja yang sudah dibuat. Kemudian sesuaikan tanggal 25 Januari 2021. Kemudian langsung ambil bahan tahapan. Cari atau pilih tahapan, kita cari packaging karena kita pengambilan bahan baku tahap 2, yaitu packaging. Sudah tercentang semua, lalu kita pilih lanjut. Kemudian simpan. Kita lihat daftar pengambilan bahan baku. Pilih salah satu untuk melihat jurnal, kemudian pilih lain-lain dan rincian jurnal. Persediaan dalam proses sebesar 300.000 di debit dan persediaan bahan penolong sebesar 300.000 di kredit. Kemudian bisa kita close. Selanjutnya membuat tahapan proses selesai untuk tahap 1 dan 2. Manufaktur, kemudian tahapan proses. Tipe prosesnya pilih selesai. Perintah kerjanya masih sama, inami mie kering. Kemudian tahapan produksinya adonan mie. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2021. Kemudian bisa langsung untuk disimpan. Kemudian untuk tahapan kedua, kita buat lagi tipe prosesnya selesai. Perintah kerjanya inami mie kering. Tahapan produksinya kedua yaitu packaging. Kemudian sesuaikan tanggalnya tanggal 25 Januari 2021. Kemudian selesai. Kemudian membuat penyelesaian barang jadi dengan cara pilih manufaktur, kemudian penyelesaian barang jadi. Perintah kerjanya inami mie kering yang tadi. Kemudian tanggalnya tanggal 25 Januari 2021. Kemudian cari atau pilih
inami mie kering, kuantitasnya 100 dus, lanjut, kemudian dapat langsung disimpan. Kita coba untuk lihat daftar perintah kerja tersebut. Kemudian kita pilih lain-lain untuk melihat rincian jurnal. Persediaan barang jadi sebesar 8.582.500 dan persediaan dalam prosesnya dikredit 8.582.500 juga. Jadi sudah balance. Step selanjutnya melihat mutasi barang. Kita ke menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian kita pilih daftar, pojok kiri berwarna hijau. Kemudian kita pilih inami mie kering. Kita pilih mutasi di pojok kanan atas. Sesuaikan tanggal mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian tekan logo hijau refresh. Kemudian muncul data mutasi barang. Masuk ke case yang pertama, yaitu faktur penjualan Lucky Sentosa. Dengan cara pilih menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kemudian pelanggan ditulis Lucky Sentosa, tanggal 27 Januari 2021. Kemudian pilih barang dan jasa yang dipesan, yaitu inami mie kering. Kuantitasnya 100. Kemudian PPN-nya diganti menjadi 10% karena masih berada di tahun 2021. Kemudian dapat disimpan. Kemudian kita akan melihat jurnal untuk pelanggan Lucky Sentosa dengan cara pilih daftar hijau, pilih Lucky Sentosa, kemudian pilih ikon hijau lain-lain, rincian jurnal. Berikut merupakan jurnal untuk pelanggan Lucky Sentosa. Kemudian bisa di close. Case selanjutnya adalah pembayaran upah karyawan. Dengan cara pembayaran kas atau bank, pilih kas. Kemudian tanggal pembayaran tanggal 29 Januari 2021. Kemudian akun perkiraannya biaya tenaga kerja langsung. Senilai Rp800.000. Kemudian lanjut. Masuk ke tab selanjutnya untuk mengisi rincian. Catatannya diisi pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Kemudian dapat disimpan.
kita lihat daftarnya. Untuk pembayaran upah 4 karyawan pabrik senilai 800.000 dengan kas. Oke, selanjutnya pembayaran listrik atau beban overhead. Masuk ke menu kas dan bank. Pembayaran dilakukan dengan bank tanggal 29 Januari 2021. Kemudian akun perkiraannya biaya overhead pabrik senilai Rp180.000. Lanjut, kemudian tab selanjutnya yaitu info lainnya untuk mengisikan catatan. Catatannya yaitu pembayaran listrik. Setelah itu bisa disimpan. Kemudian lihat daftarnya. Berikut daftar pembayaran yang sudah kita lakukan. Kemudian bisa di close tab. Oke, selanjutnya faktur penjualan Ibu Sumiati. Menu penjualan, faktur penjualan. Kemudian pelanggannya Ibu Sumiati. Tanggal 29 Januari 2021. Kemudian barang dan jasa yang dipesan inami mie kering. Kuantitasnya 40 dus. Kemudian dilanjut, ganti PPN menjadi 10%. Kemudian dapat dilanjut. Selanjutnya membuat alokasi biaya produksi, masuk ke menu manufaktur, kemudian alokasi biaya produksi. Pilih bulan yaitu Januari dan tahun 2021. Setelah itu atur tanggal 29 Januari 2021. Kemudian langsung pilih ambil. Ikon hijau, ambil. Kemudian centang semua, kemudian pilih lanjut. Setelah itu masuk ke tab yang berikutnya. Kemudian pilih ambil. Centang juga. Kemudian lanjut. Kemudian dapat disimpan. Kemudian kita lihat datanya. Pilih satu untuk melihat jurnal. Pilih lain-lain. Rincian jurnal. Berikut jurnal untuk alokasi biaya produksi. Kemudian pilih bulannya Januari tahun 2021. Kemudian disimpan. Kemudian lihat daftar hijau. Pilih proses akhir bulan untuk bulan Januari. Kemudian lain-lain dan jurnal publikasi. Berikut penjurnalannya, persediaan dalam proses 0, selisih biaya produksi juga 0. Oke, selanjutnya pembuatan faktur penjualan untuk pelanggan umum. Pilih penjualan, faktur penjualan. Kemudian pelanggannya, pilih pelanggan umum. Tanggal pesannya tanggal 31 Januari 2021. Pilih barang, inami mie kering, kuantitasnya 5 dus. Kemudian untuk pelanggan umum terdapat diskon yang diberikan perusahaan,
yaitu sebesar 2%. Pilih ikon diskon, tuliskan 2, kemudian lanjut, kemudian ganti PPN menjadi 10% karena masih di tahun 2021. Lanjut, kemudian karena pembelian tunai, maka kita akan langsung memproses pembayaran. Pilih proses, pilih pembayaran, pelanggan membayar menggunakan kas, kemudian tanggal bayarnya tanggal 31 Januari 2021, kemudian nilai pembayarannya di refresh. Oke, sudah muncul nilai pembayaran dan faktur dibayar, kemudian langsung pilih simpan. Ke case yang selanjutnya, penampilan daftar laporan. Pilih daftar laporan. Pada menu keuangan, pilih laba rugi standar. Isikan tanggal, yaitu tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Bisa ditampilkan laba rugi standar untuk CV Inami, yaitu sebesar Rp5.969.175. Maaf, maksudnya laba bersih sebesar Rp5.969.175. Sudah sama seperti soal. Kemudian bisa di close untuk melihat neraca indeks kontrol. Atur tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2021. Kemudian tampilkan. Jumlah asetnya sebesar Rp865.992.605 dan jumlah kewajiban dan ekuitasnya juga sama, Rp855.992.605. Sekian pengerjaan kasus CV Inami yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.